Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya mau bagian firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-6 di ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, ini adalah tentang kisah Daniel. Saudara, kisah Daniel di Alkitab banyak yang sudah tahu. Jadi satu kali Daniel itu bekerja dengan Raja Darius ya. Dan pada waktu itu, Darius mengangkat Daniel di posisi yang paling tinggi karena Tuhan begitu memberkati Daniel yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan kasih dia hikmat bijaksana dan juga karunia, bisa mendapat penglihatan dan menerangkan mimpi ya. Jadi Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi waktu itu. Dan tetapi ketika dia mempunyai kedudukan yang paling tinggi sesudah raja, katakan begitu, orang-orang tidak senang dengan dia. Ya seperti di perusahaan, kalau saudara dipromosi, ada banyak orang mungkin tidak suka, bikin rencana jahat untuk menghancurkan karir Anda dan sebagainya. Itu terjadi juga dengan Daniel pada waktu itu. Dan Daniel itu sekarang berada di posisi yang seperti itu. Nah, mereka tidak bisa berbuat apa untuk mencari kesalahan Daniel, karena Daniel begitu sempurna dalam pekerjaannya, tidak melakukan yang tidak baik atau korupsi kepada raja dan sebagainya. Mereka tidak bisa menuduh Daniel berbuat apa-apa kecuali di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Daniel sangat rajin beribadah, 1 hari 3 kali dia berdoa menyembah Tuhan. Dan orang-orang yang musuhnya itu, orang yang nggak suka dia itu, pada Daniel nggak jadi musuh dengan dia ya, ada dia sendiri yang iri dengan kondisi Daniel. Dan mereka itu merancang satu rancangan kepada raja supaya dalam 30 hari orang jangan minta-minta kepada siapapun juga kecuali kepada raja. Dan raja merasa bahwa mungkin ini bawahannya menghormati dia, jadi dia oke lah, ditandatangani surat itu dan dikeluarkan kepada seluruh rakyatnya. Dan pada waktu itu Daniel mendengar surat ini dikeluarkan dan dia tetap saja beribadah, berdoa kepada Tuhan, yang berarti menentang perintah raja. Karena dalam waktu 30 hari ini tidak boleh satupun orang nih melakukan doa seperti itu kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Tidak boleh, harus kepada raja meminta segala pertolongan dan sebagainya. Nah, dan itu membuat Daniel bermasalah ya. Akhirnya orang ini tahu Daniel masih tetap berdoa kepada Tuhan, mereka sengaja memang melaporkan ke raja. Raja merasa sangat terdesak karena dia sangat sayang kepada Daniel, tetapi Daniel melawan hukumnya yang barusan disahkan itu. Dan itu membuat raja sangat susah, tetapi peraturan tetap peraturan, dia nggak bisa mengubahnya sudah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukannya? Raja berkata kepada Daniel, Daniel, biarlah Allahmu yang kau sembah dengan rajin, kiranya dia yang tolong engkau. Dan kata Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Dan semalaman itu juga raja tidak mau tidur dengan baik, berdoa, berpuasa ya, meminta Tuhan menyelamatkan Daniel mungkin ya, begitu. Jadi dia berpuasa, tidak mau senang-senang karena tahu Daniel dalam bahaya. Dia sayang sekali dengan Daniel, tetapi apa daya, sudah ada peraturan yang begitu yang dibuat oleh rekan-rekan Daniel. Nah, kemudian pagi-pagi raja datang, tanya, Daniel, masihkah engkau di dalam sana? Masih hidupkah engkau? Dan dia bilang, ya Tuhanku Raja, aku masih ada di sini. Ternyata Tuhan mengirimkan malaikatnya menutupi mulut singa itu, tidak memakan aku. Wah, raja senang sekali, cepat-cepat dikeluarkan Daniel. Dan kemudian Daniel ditolong oleh Tuhan, terlepas dari cakaran singa, dari mulut singa, dan dia diselamatkan Tuhan. Karena dia begitu mengasihi Tuhan. Sekalipun ada peraturan yang keluar melarang dia untuk menyembah Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Sekalipun ada risiko, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan Tuhan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan Daniel, inilah yang patut kita contoh di dalam hidup kita, ya, supaya kita masing-masing boleh mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dan Daniel kisahnya akhirnya
dia dilepaskan raja, dan musuh-musuh Daniel semua dilempar ke dalam gua singa karena mereka jahat, ya. Artinya raja tahu kejahatan mereka dan mereka dibuang ke dalam singa. Dan kita berkata sebelum mereka sampai ke dalam gua singa yang paling dasar, sudah diterkam oleh singa-singa itu semua mati dimakan oleh singa, termasuk keluarga mereka. Oh, lihatlah betapa pembalasan Tuhan untuk orang-orang yang jahat, betapa pembalasan Tuhan untuk orang-orang yang baik, yang mencintai Tuhan. Daniel dikasih kedudukan yang lebih hebat lagi di dalam kerajaan Darius. Puji Tuhan. Nah, ini semua menceritakan kepada kita supaya kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati di segala waktu, dan dengan beriman kepada Dia, maka Tuhan akan tetap memperlihatkan kuasa dan kemuliaannya bagi kita. Saya ingat ada satu kali pernah terjadi satu kejadian, ada satu gereja dimasuki tentara komunis yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian dia bertanya kepada jemaat, apakah gambar itu, gambar Tuhan Yesus, apakah Tuhan kamu itu, ya? Apakah itu Tuhan kamu? Kalau kalian mengakuinya, akan saya bunuh. Kalau kalian tidak mengakuinya, berdiri di sebelah sana. Kemudian banyak jemaat juga tidak mau mengakui itu Tuhan, berdiri di sana. Hampir semuanya pindah. Tinggal satu orang yang bilang, iya, sambil memeluk gambar Tuhan Yesus, dia bilang, ini Tuhan saya, ini Allah saya. Melihat itu, kepala tentara itu langsung berkata, sekarang bunuh yang tadi tidak mau Tuhannya itu. Bunuh semua, biarkan orang ini hidup, karena orang ini mau Tuhannya. Orang-orang itu, kalau Tuhannya saja dia tidak mau, bagaimana dia bisa mau negara kita? Jadi orang yang tidak berguna itu buang semua, dibunuh yang yang tidak mau Tuhan itu, yang tidak berani mengaku dia punya Tuhan itu, dibunuh semua. Yang hidup malah yang mengaku ini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, berkata kepada kita, kita mengaku kepada Tuhan, itu tidak apa-apa. Apapun resikonya, kita akan melihat bagaimana Tuhan tolong kita. Ya, sangat perlu mempunyai sikap hati yang militan seperti itu, seperti Daniel, mencintai Tuhan apapun situasinya, apapun kondisinya. Tuhan menyelamatkan, Tuhan belum menyelamatkan, Tuhan tidak menyelamatkan pun, kita tetap mengasihi Tuhan. Itulah yang luar biasa. Daniel mencintai Tuhan. Ketika undang-undang itu keluar melarang dia untuk berdoa kepada Tuhan, dia tetap saja mengikuti untuk berdoa apapun resikonya, ya. Oh, dia mencintai Tuhan seperti itu. Nah, kiranya sikap hati seperti itu boleh kita miliki dan kita dapatkan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita supaya kita bertahan di dalam setiap kondisi, setiap situasi yang semakin menjahat di dalam dunia ini. Kita tetap bisa ikut Tuhan dengan setia dan mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.